Terjerat Cinta Om Duda. Episode 03. Mantan Istri. Sofia mengatur napasnya yang terasa sesak saat ia tak sengaja melihat pemandangan cetar membahana di hadapannya. Matanya masih ia tutup rapat-rapat, gemetar di dada dan seluruh tubuhnya semakin menjadi kala sang majikan duda tampan itu berjalan ke arahnya dengan santai. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Di manakah istri majikan cabe ini? Oh ya Tuhan, mataku yang normal dan suci ini begitu ternodai, celoteh Sofia dalam hati. Sementara itu James tampak mengerutkan dahinya, sebenarnya ia tak mengerti kenapa Sofia bisa masuk ke kamarnya. Dia pikir tadi seorang pelayan yang biasa membawakan makanan untuknya, ternyata dugaannya salah. James mendehem cool. Sofia terjingkat kaget, dengan cepat ia membalikkan badannya membelakangi majikannya. Apa yang kau cari di kamarku, boneka Annabelle? Tanya James dengan suara yang cool. Sofia tersentak kaget, ia benar-benar gemetar dan kelabakan. Sementara itu James semakin mendekat ke arahnya. Hei, Annabelle, apakah kau tuli? Semprot James yang kini sudah berada di belakang Sofia. Sial, kenapa aku merasa seperti buronan begini, ucap Sofia dalam hati. Sofia membuang napas kasar dan membuka matanya, namun pada saat itu. Sofia menjerit histeris kala matanya menangkap sosok pria yang hanya memakai kaos. Ya, saat itu James sudah berdiri di hadapan Sofia. Tentu saja gadis desa itu tampak syok dan terkejut, lagi-lagi ia harus menodai kesucian matanya. Hei, bisakah kau bersikap biasa saja? Aku ini manusia tampan, Annabelle. Kenapa kau malah ketakutan seperti itu? Sungut James yang tampak heran dan tak terima dengan sikap Sofia yang terkesan ketakutan melihatnya. Sofia memejamkan matanya, kakinya bergetar dan dadanya pun ikut berguncang. Tanpa menjawab ocehan majikan cabenya, Sofia tampak berlari secepat mungkin menghindari majikannya. Namun langkahnya terhenti saat ia berada di ambang pintu. Cek, sialan. Bagaimana ini? Aku tidak akan bisa keluar jika majikan cabe itu tidak membuka pintu ini, ucap Sofia dalam hati. Sementara itu James tampak memperhatikan tingkah aneh pengasuh putri kecilnya itu. Senyuman geli mengembang di wajah tampannya, entah mengapa Sofia benar-benar seperti boneka yang bisa menjadi permainannya. Kenapa kau mematung di sana, Annabelle? Tanya James yang berhasil membuat Sofia kembali tersentak kaget. Waduh, bagaimana ini? Kenapa aku terlihat seperti orang bodoh begini sih? Tapi nyatanya aku memang bodoh sih, buktinya membuka pintu ini saja pun aku tidak tahu caranya, celoteh Sofia dalam hati. Dan, kemana lagi istri majikan cabe ini? Kenapa di dalam kamar mewah ini begitu hening? Duh, ini bisa gawat. Istri majikan cabe ini bisa salah paham jika melihatku berada di dalam kamar ini bersama dengan suaminya. Aku harus cepat-cepat keluar dari kamar ini, lanjut Sofia yang masih mengoceh dalam hati. Selamanya kau akan terkurung di tempat ini jika kau tidak bertanya bagaimana caranya membuka pintu itu. Ujar James yang berhasil membuat Sofia menelan ludahnya kasar. Sofia terdiam, ia sedang mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Hingga beberapa detik kemudian, sret, pintu pun terbuka dengan sendirinya. Sofia tampak membuang napas lega karena ia bisa segera keluar dari kamar itu. Namun saat pintu terbuka lebar, betapa terkejutnya saat ia melihat Emily berdiri di depan pintu itu. Dewi Peri. Panggil Emily. Princess. Sahut Sofia yang tampak terlihat tegang. Hei, Princess Daddy, apakah kau sudah siap berangkat sekolah? Tanya James pada putri kecilnya. Emily mengangguk kecil. Seperti yang kau lihat, Dad. Jawabnya singkat. Princess,
Kamu pasti sedang menunggu Dewi Peri ya? Maaf ya sayang, Dewi Peri. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Emily menyelanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku sudah menunggu di meja makan, kenapa kalian lama sekali? Dan malah berduaan di kamar ini. Sungut Emily setengah merengek dan merajuk. Sofia dan James tampak terdiam 1000 bahasa. Sementara Emily yang manja tampak mengerucutkan bibirnya. Princess, maafkan Dewi Peri, tadi itu. Lagi-lagi Sofia menggantung ucapannya saat tiba-tiba Emily menyelanya. Kalian pacaran ya? Tebak Emily yang tampak berhasil membuat Sofia dan James tersentak kaget. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh, tak menyangka anak sekecil Emily bisa berpikir yang aneh-aneh padanya. Sementara James tampak menepuk jidatnya pasrah. Princess, apa yang kau katakan? Sebaiknya kita segera berangkat sekolah. Nanti Dewi Peri jelaskan pada Princess. Ucap Sofia mencoba membujuk asuhannya. Emily menggeleng. Kita akan berangkat sekolah bersama Dedi. Jawab Emily. Sofia tersentak kaget. Oke Princess, kau tunggu di meja makan ya. Sebentar lagi Dedi akan menyusul. Seru James. Astaga, bagaimana ini? Kenapa Princess harus berangkat bersama dadinya? Lalu bagaimana dengan ibunya? Celoteh Sofia dalam hati. Cepat, Dat. Jangan lama-lama, hari ini aku ada pelajaran tambahan. Apakah Dewi Peri sudah memberitahu Dedi? Emily merengek. Sofia tampak terjingkat kaget, pasalnya ia lupa menyampaikan apa yang Emily perintahkan. Belum. Dewi Perimu tidak mengatakan apa-apa pada Dedi. Dia hanya menjerit histeris seperti ketakutan. Entahlah, coba kau tanyakan pada Dewi Perimu itu. Jawab James sembari mengekori Sofia dengan kedua manik matanya. Sofia terjingkat kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Benarkah itu, Dewi Peri? Selidik Emily. Sofia terdiam dan melipat bibirnya ke dalam. Sudahlah Princess. Sebaiknya kau tunggu Dedi di meja makan. Jika kalian masih di sini maka Dedi tidak akan selesai mengenakan pakaian Dedi. Ujar James. Emily mengangguk, kemudian ia berlalu bersama Dewi Perinya. Jangan lupa nanti siang jemput lagi ya Dat. Ucap Emily pada dadinya, James. Siap, Princess. Jawab James seraya mengusap lembut puncak kepala putrinya. Bagaimana dengan Dewi Peri? Tanya Sofia polos. Tentu saja kau ikut dengan Princess, kau temani dia sampai pulang sekolah. Karena kau sudah resmi menjadi pengasuh Princess. Tutur James yang menjawab pertanyaan Sofia. Sofia mengangguk kecil. Seharusnya dia tak perlu bertanya, hanya saja dia ingin memastikan apakah Emily benar-benar membutuhkannya seharian penuh. Kau tenang saja, Dewi Peri. Kau tidak akan menemaniku belajar di dalam kelas, kau hanya menungguku di luar bersama para orang tua teman-temanku. Ujar Emily menimpali. Hehehe, ya sayang. Dewi Peri sangat mengerti. Ucap Sofia. Mereka pun sampai di depan sekolah TK ternama di kota itu. Emily dan Sofia turun dari mobil, sementara James kembali melajukan mobilnya menuju perusahaannya. James Wijaya adalah seorang pemilik perusahaan besar di kota itu. Karirnya selalu melejit dari tahun ke tahun. Semenjak ia bercerai dengan istrinya, duda tampan beranak satu itu hanya berfokus pada bisnis dan putri semata wayangnya. Sementara sang mantan istri yang sampai saat ini masih mengejar-ngejarnya tampak tak ia pedulikan. Bukan hal yang sulit bagi James untuk mendapatkan pengganti istrinya. Namun duda tampan nan kaya raya itu tampak belum ingin membuka lembaran baru dengan wanita yang akan menjadi ibu bagi putri semata wayangnya. Selamat pagi, Tuan. Semoga hari ini menyenangkan.
Sapa Mila yang tak lain adalah sekretaris cantik James. Mila sudah selama 5 tahun bekerja bersama James. Selama itulah dia menjadi tangan kanan James. Dan karena hal itulah pernikahan James dengan mantan istrinya tergonjang-ganjing. Pagi, Mil. Ya, semoga saja menyenangkan menghadapi pekerjaanku yang menumpuk. Sahut James seraya membuka jas hitamnya lalu menggantungkan di tempatnya. Mila terkekeh. Walaupun menumpuk tapi semuanya selalu dapat diselesaikan. Ucap Mila seraya meletakkan beberapa berkas di atas meja bosnya. Ya, tentu saja. Karena kau yang selalu membantuku menyelesaikan semuanya. Timpal James seraya menghempaskan bobot tubuhnya di kursi kebesarannya. Hehe. Kau membuatku tersanjung, Tuan. Ucap Mila. Biasa saja, Mil. Aku bukan memujimu, tapi mengatakan yang sebenarnya. Ujar James. Ya, Anda benar, Tuan. Karena semua yang kulakukan memang sudah menjadi kewajibanku. Ujar Mila seraya mendekati bos tampannya lalu merapikan rambut hitam bos tampannya. Tentu saja. Karena itulah aku sangat berterima kasih padamu. Ucap James. Tak berapa lama. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Siapa itu? Selidik James. Tunggu sebentar, biarkan saya yang membukanya. Ucap Mila seraya melangkahkan kakinya mendekati pintu hendak mencari tahu siapa yang datang. Mila pun membuka pintu, dan matanya terbelalak kaget saat ia mendapati sosok seorang wanita yang sudah tak asing lagi baginya. Wanita yang selalu mencurigainya. Tundukkan wajahmu, bersikap baiklah kepadaku, sialan. Kesal wanita cantik yang bernama Luna. Mila memutar bola, matanya malas dan membuang nafasnya. Mau apa kau datang kemari? Apakah kurang jelas semua yang telah mantan suamimu katakan padamu? Mila bertanya dengan gestur wajah yang benar-benar jutek. Sialan, kau tak berhak mencampuri urusanku dengannya. Sebaiknya kau minggir. Kesal Luna seraya mendorong tubuh Mila. Pada saat itu juga Luna langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan James. James tampak terkesiap saat menyadari siapa wanita yang datang menemuinya. Kedua bola matanya tampak membulat penuh dan memancarkan api permusuhan. Hai, selamat pagi, mantan suamiku. Sapa Luna seraya mendudukkan bokongnya di kursi depan meja kerja James. Cek, lancang sekali kau masuk ke dalam ruanganku. Umpat James penuh kemarahan. Sepertinya hubungan mereka memang tidak terjalin dengan baik. Luna menyunggingkan seringai jahatnya, ia menyilangkan kakinya dan bertingkah kurang sopan. Tidak ada kata lancang untukku menemuimu di sini, James. Ujar Luna seraya menatap tajam pada mantan suaminya. Kau tidak ingat jika kita memiliki seorang putri yang sama? Sindir Luna. James hanya membuang nafas kasar dan membuang wajahnya ke udara. Jadi sebaiknya kau jangan coba-coba untuk selalu menghindariku. Karena putri kita pasti merindukan ibunya, yaitu aku. Sambung Luna. Tidak, kau salah besar. Sergah James. Sampai saat ini pun prinsesku tak pernah menanyakan tentangmu. Karena kau tahu bukan jika putrimu sangat membencimu, ia pernah melihat perselingkuhanmu dengan mata kepalanya sendiri. Jadi jangan harap kau akan berhasil merebut princess dariku. Ujar James penuh penegasan. Luna tampak terhenyak kaget, namun dari sorot matanya terpancar ketidakterimaan atas ucapan mantan suaminya itu. Jangan asal bicara kau, bukankah kau sendiri yang berselingkuh dariku? Kau yang bermain api dengan si Jal, sekretarismu itu. Kali ini Luna tampak tak kuasa menahan emosinya. Ia tampak sedikit menaikkan suaranya. Jaga ucapanmu, wanita sialan. Kesal Mila yang sangat geram mendengar kekesalan Luna padanya.
Kau hanya membuang-buang waktumu hanya untuk mencurigaiku dengan bosku. Karena sebenarnya kaulah yang berselingkuh dengan atasanmu. Semprot Mila tak kuasa menahan emosi. Luna mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi-giginya, ia pun beranjak dari duduknya dan melangkah mendekati Mila. Apa kau bilang? Bisakah kau berkaca, wanita sialan? Cetus Luna seraya menyilangkan kedua tangannya bersikap angkuh. Mila tak kalah sinisnya, ia tampak memelototkan kedua bola matanya. Menatap tajam pada wanita yang selalu menganggapnya simpanan James. Sementara itu James tampak mulai was-was saat melihat kedua wanita yang sedang terbakar emosi itu saling berhadapan. Sepertinya pertandingan sengit akan segera dimulai. Apa yang akan mereka lakukan? Sebaiknya aku dekati mereka. Tidak akan kubiarkan wanita itu membuat keributan di perusahaanku, ucap James dalam hati. Ia pun beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya mendekati kedua wanita yang sedang beradu tanduk itu. Kau yang harus berkaca. Akibat keegosianmu, kau harus kehilangan dua orang yang sudah lama hadir di dalam hidupmu. Ujar Mila tak mau kalah. Apa kau bilang? Haha, kau bahkan tak menyadari jika kaulah wanita yang telah berani menghancurkan keluarga kecilku. Ucap Luna yang masih ngotot. Jaga ucapanmu. Mila sama sekali tidak berpengaruh atas kehancuran pernikahan kita. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Perpisahan kita adalah buah dari keegoisanmu, Luna. Jadi sebaiknya berhenti memandang buruk pada sekretaris setiaku ini, tegas James yang tampak menekan setiap ucapannya. Luna tampak terhenyak kaget, lagi-lagi ia harus menanggung malu dan rasa cemburu. Ternyata James lebih membela Mila ketimbang dirinya yang tak lain adalah mantan istri James. Cih, tentu saja dia setia padamu, karena dia adalah sekretaris sekaligus wanita simpananmu. Dan sampai kapan kau akan menutupi perselingkuhanmu dengan sekretarismu ini? Aku harap Princess akan segera mengetahui kebusukan dadinya. Luna berucap penuh umpatan dan kemarahan. Sementara Mila tampak mengepalkan kedua tangannya menahan emosi. Luna Kalista, wanita cantik yang berprofesi sebagai model papan atas. Berkulit putih, bermata bulat, dan berhidung mancung. Wujud sempurna yang Luna miliki membuatnya terlalu angkuh dan terlalu mencintai dirinya sendiri. Luna adalah mantan istri James Wijaya. Karena profesinya sebagai model, Luna jarang sekali meluangkan waktunya dengan suami dan anaknya. Ia lebih mementingkan karirnya sendiri. Maka tak jarang si Princess yaitu Emily sering merasa kesepian dan merasa kurang kasih sayang seorang ibu. James selaku suami yang juga ingin diperhatikan oleh istrinya lama-kelamaan merasa muak dan bosan. Ia sangat bosan pada sikap istrinya yang seolah tak peduli pada dirinya dan anaknya. Hingga pada akhirnya, di saat usia pernikahan mereka tepat ke-5 tahun, James memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Melepaskan Luna yang berperan sebagai istri yang tidak memperdulikan suami dan anaknya. Awalnya Luna tidak terima saat James tiba-tiba menceraikannya, apalagi alasan James yang membuatnya sedikit tidak percaya jika James akan sampai menceraikannya. Tentu saja James mengajukan gugatan cerai dengan alasan Luna tidak pernah mengurus anak dan suami. Di samping itu juga, James memiliki alasan lain, yaitu keegoisan yang melekat di watak Luna. Selama 5 tahun menjalin rumah tangga dengan Luna, James selalu dikekang dan dimata-matai. Luna memiliki sifat pencemburu yang sangat tinggi, takut kehilangan sang suami yang berprofesi sebagai pengusaha batu bara yang sukses dan kaya raya di kotanya. Sampai-sampai ia tidak menerima pekerja wanita di rumahnya. Tentu saja itu karena Luna takut jika James akan terpincut pada asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman mereka. Maka tak heran jika seluruh pekerja di kediaman James adalah berjenis kelamin laki-laki.
Dari kepala asisten rumah tangga, chef, tukang bersih-bersih, tukang kebun, supir, satpam, bahkan pengasuh Princess Emily pun berjenis kelamin laki-laki. Luna benar-benar tidak membiarkan seorang wanita masuk dan menetap di rumah mereka. Saat itu James gagal menceraikan Luna, sebab Luna sendiri yang memohon dan meminta untuk tetap melanjutkan pernikahan mereka. Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tentu saja James menurutinya. Namun baru dapat beberapa bulan, Luna kembali seperti semula. Dan tentu saja hal itu membuat James dan juga Emily kembali kecewa dan muak. Hingga suatu hari, Princess Emily mengajak James menemui Luna di lokasi saat ia melakukan pemotretan. James pun menuruti keinginan putri sematawayangnya, menemui Luna yang sedang melakukan pekerjaannya. Namun hal mengejutkan terjadi saat itu, Princess Emily tak sengaja melihat ibunya sendiri sedang bercumbu dan bahkan bergumul di dalam satu ruangan dengan seorang pria yang bukan dadinya. Tentu saja gadis kecil itu tampak syok dan terkejut, tanpa pikir panjang ia pun memberitahu dadinya dan saat itu juga James mengucapkan kata talak pada istrinya. Flashback off. Sebaiknya kau tinggalkan tempat ini sebelum kuperintahkan security untuk menyeretmu dari sini. Tegas James yang tampak mengancam mantan istrinya. Luna tampak tertawa tanpa dosa. Haha, kau mengusirku agar kalian bisa berduaan dan bermesraan di sini. Hahaha, kalian benar-benar membuatku jijik. Hardik Luna seraya tertawa jahat tanpa dosa. James dan Mila tampak geram mendengar tudingan Luna yang benar-benar tanpa disaring. Padahal kenyataannya dialah yang berselingkuh dari James, membagi cinta dengan atasannya sendiri. Sungguh wanita yang pandai membalikkan fakta. James mengepalkan kedua tangannya dan mengeraskan rahangnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi ia pun memanggil security dengan hanya menekan satu tombol di mejanya. Sebaiknya kau cepat pergi dari sini, wanita kalajengking. Sebelum kau diseret paksa oleh security berbadan besar, tegas Mila yang tampak menatap dengan tatapan permusuhan. Luna tampak mendelikkan matanya dan menatap jengah pada Mila yang ia anggap selingkuhan suaminya. Sekian detik kemudian, dua orang security tampak masuk ke dalam ruangan James. Tentu saja Luna langsung ketar-ketir dan merasa harus segera melarikan diri. Lihat saja nanti, kau pasti akan menyesal, James. Ucap Luna sebelum ia berlalu. James tampak tidak menggubris ucapan Luna. Membiarkan wanita itu mengoceh sampai keluar dari ruangannya. Mila mengibaskan rambutnya yang ia ikat tinggi-tinggi. Menghembuskan nafas kesal dan mencoba mengembalikan ketenangannya. Saya permisi, Pak. Ucap Mila pada James yang juga tampak sedang menenangkan dirinya. Mil. Panggil James. Ya. Jawab Mila. Maaf. Ucap James singkat. Mila tampak tersentak kaget dengan ucapan maaf bos tampannya. Tentu saja ia tidak mengerti dengan maksud ucapan James. Maafkan karena kau selalu dituduh sebagai selingkuhanku oleh wanita serigala itu. Lanjut James yang kini membuat Mila mengerti. Mila membuang nafas pelan dan tersenyum simpul. Tidak apa-apa, Pak. Jangan dipikirkan, dan tidak perlu minta maaf, ucap Mila. Terima kasih, kau selalu membelaku. Timpal James. Itu semua sudah menjadi kewajiban saya. Jawab Mila. Mil, Princess minta dijemput sore ini. Apakah kau tidak berniat untuk bertemu dengannya? Seru James. Mila terdiam sejenak. Tentu saja saya ingin bertemu dengannya, Pak. Sudah lama sekali kami tidak bertemu. Dia pasti sangat merindukan saya. Hehe. Jawab Mila yang tampak sumringah. Ya, kau benar. Dia sering memintaku untuk mengajakmu menginap di tempat kami. Ucap James. Mila tampak terhenyak kaget. Benarkah?
Itu artinya Princess sangat kesepian dan butuh kasih sayang seorang ibu. Aku sangat kasihan sekali padanya. Kata Mila seraya merubah ekspresi wajahnya menjadi murung. Ya, kau benar. Tapi tenang saja, sekarang dia sudah memiliki teman baru. Timpal James. Mila mengernyitkan dahinya. Teman baru. Selidiknya. Ya, kemarin kami tidak sengaja menemukan seorang wanita yang sangat aneh di dalam mobil kami. Princess sangat senang dan nyaman dengan wanita itu, jadi dia memintaku untuk membiarkan wanita aneh itu tinggal bersama kami. Tutur James sedikit menceritakan kejadian saat ia menemukan Dewi Peri. Wanita aneh. Mila tampak tidak mengerti. Yuk, jika kau penasaran maka sebaiknya kau ikut aku menjemput Princess. Maka rasa penasaranmu akan terjawab saat itu juga. Ucap James seraya tersenyum geli. Ya, dia geli saat membayangkan wajah cupu Sofia dan tingkahnya yang polos dan deso. Wah, tentu saja, Pak. Anda memang bos yang sangat jenius. Seru Mila seraya bertepuk tangan. James hanya tersenyum simpul. Kedekatannya dengan Mila sudah tidak asing lagi. Tentu saja itu karena Mila sudah lama mengabdi padanya. Mila Zulkarnaen, wanita yang sangat cantik dan periang. Sebagai seorang sekretaris, Mila memiliki otak yang pintar dan cerdas. Dia juga termasuk wanita yang pemberani. Selalu berpenampilan modis dan rapi. Di usianya yang sudah matang, Mila masih betah melajang dan mengabdi pada perusahaan dan bos tampannya. Bersambung.